Sobat AP, balik lagi di podcast Bisik, Bincang Asik Administrasi Publik. Oke, di sini aku Kania Atta bakal mandu nih podcast kali ini dan ada nih dua narasumber keren kita kali ini. Oke, tentunya aku nggak sendirian ya di sini. Di sini ditemanin sama dua narasumber keren nih. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Wafa. Oke, thank you Kania nih. Sebelumnya halo Sobat AP, kenalin aku Farhan Fauzi, akrab disapa Farhan atau juga Fafa. Aku kebetulan dari AP angkatan 2018. Halo Mas Wafa. Halo. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Ersa. Oke, sebelumnya halo Sobat AP, perkenalkan aku Ersa Pinky Hardiana dari Administrasi Publik Angkatan 2020. Kalian bisa panggil aku Ersa. Halo semua. Halo Mbak Ersa. Oke, untuk tema kali ini itu membahas mengenai alumni dan himpunan mahasiswa administrasi publik. Sebelumnya aku ingetin dulu buat Sobat AP, kalau mau berkeluh kesah atau tanya-tanya info terkait jurusan, bisa banget ya lewat Sakomas yang ada di IG @hmapunsud. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, aku mau tanya-tanya nih. Pertama ke Mas Wafa dulu nih. Boleh. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah, saat ini sih ya gini-gini aja lah. Udah ya mulai berkembang lah. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Mas? Oke, jadi alhamdulillah setelah wisuda kemarin ya. BTW, ini mungkin banyak yang belum tahu nih, aku kebetulan baru lulus, baru banget. Dan sekarang alhamdulillah udah dapat kerja. Jadi kesibukannya ya sekarang ya udah kerja aja gitu. Oke, kerja ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih kerjanya di mana nih Mas? Oke, kebetulan aku di salah satu perbankan daerah, itu bank daerah. Gak usah sebut merek ya kali. Udah tahu kali ya. Ya aku di situ sebagai frontliner gitu. Oh gitu teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih bisa sampai akhirnya mutusin buat oke, aku kerja di bidang ini gitu? Oke, awalnya nih dari semester 5 nih, agak cerita dikit nih ya, flashback dikit dari semester 5 itu kan udah mulai pemfokusan jurusan gitu. Jadi AP kan ada kebijakan publik sama manajemen publik. Dari awal aku emang tertarik sama manajemen publik gitu, dan akhirnya lambat laun sampai skripsi pun aku ambil manajemen publik, dan sekarang tertarik di dunia kerja ya yang aku udah fokusin dari dulu, yaitu manajemen publik, dimana kan manajemen publik ini salah satunya ada public service gitu loh. Nah aku sebagai frontliner kan pastinya implementasi dari si manajemen publik ini kayak gitu. Itu awalnya sih dari situ. Oke, bagus banget ya, ternyata udah tertata dari mulai semester 5. Iya, semester 5. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan kerja di BUMD nih. Iya. Nah itu dapat infonya tuh dari mana sih? Terus gimana? Mungkin ada teman-teman yang pengen jadi kayak Mas Wafa juga nih, gimana cara apply-nya gitu? Oke, kalau untuk info di BUMD ini di tempat aku itu cuma lewat websitenya. Jadi nanti biasanya itu kalau nggak per bulan atau per 2 bulan gitu, itu ada rekrutan gitu. Nanti di web itu cuma ngisi biodata aja sama upload foto aja sih kayak gitu. Ntar tinggal diikutin aja prosesnya, itu cepet banget kok. Cuma semingguan. Oke, berarti pantengin webnya terus ya Mas ya. Oke, aku sekarang mau nanya ke Mbak Ersa nih. Gimana sih Mbak, bisa nggak sih diceritain sedikit nih awal mula berdirinya HMAP ini gimana nih Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih ya buat pertanyaannya. Dari aku mungkin karena HMAP berdiri umur aku baru 1 tahun ya. Jadi cerita sedikit aja tentang yang aku tahu. HMAP itu berdiri di tanggal 3 April tahun 2022. Mungkin Sobat AP di sini ada yang baru lahir atau bahkan belum lahir, HMAP udah ada duluan nih. Jadi istilahnya apa ya? Sudah tua umurnya gitu. Oke, berarti ya seumuran sama aku sebenarnya ya, karena aku lahiran 2002 gitu. Oke, berarti kan biasanya di organisasi itu ada bidang-bidangnya ya. Nah, kalau di HMAP nih, ada berapa sih bidangnya? Dan mungkin bisa dijelasin tupoksinya mungkin buat teman-teman yang nextnya mau daftar nih.
Bisa banget. Oke, boleh banget. Mungkin untuk kepengurusan periode ini agak sedikit berbeda. Di samping kita punya bidang, kita juga punya pengurus harian. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, kita nggak punya yang namanya wakil ketua umum. Tapi di periode kali ini, kita ada wakil ketua umum. Mungkin aku jelasin dari pengurus harian dulu ya. Wakil ketua umum itu tupoksinya mungkin di samping membantu ketua umum, dia juga yang mengurusi hal-hal internal. Jadi di sini ada pembagian, ketika aku nanti yang mengurus bagian hubungan eksternalnya, wakil ketua umum itu bantu aku di bagian internalnya. Tapi walaupun kita punya tupoksi yang mungkin berbeda ya, eksternal dan internal, komunikasi kita berdua buat HMAP tetap berjalan, jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Nah terus habis itu selanjutnya ada kesekretariatan. Sekretariat itu biasanya seperti yang kita tahu ya, pasti mereka ngurusin bagian administratif dan juga surat-surat masuk keluar gitu. Dan di PH terakhir itu ada bendahara. Bendahara itu mereka mengurus bagian keuangan, dan juga di samping mereka ngurusin bagian keuangan, mereka ini juga berusaha untuk mencari dana ya, karena kan nggak mungkin kita organisasi tapi nggak punya uang. Jadi mereka juga melaksanakan kewirausahaan. Oke, kita beralih ke bidang itu ada yang pertama bidang MSDM. Bidang MSDM ini di sini tupoksinya untuk melakukan pengkaderan dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada bidang penalaran. Penalaran sendiri ini bergerak di bidang penalaran dan juga keilmuan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan isi jurnal atau diskusi publik dan ya ngikutin webinar-webinar kayak gitu tuh penalaran tempatnya. Dan juga ada bidang humas. Kita pasti tahu dong, humas gak jauh-jauh dari yang namanya komunikasi ke sana ke sini. Jadi humas di HMAP itu mereka melakukan komunikasi baik itu eksternal maupun internal divisi. Jadi humas itu seperti jendelanya HMAP untuk melihat keluar gitu. Dan juga yang terakhir ada bidang media dan informasi. Ini baru nih karena di sebelum-sebelumnya bernama jurnalistik, dan periode ini diganti jadi media dan informasi. Media dan informasi pasti ketebak dong mereka ngapain aja. Jadi di bidang info ini mereka ngasih informasi-informasi, dan juga tupoksi utama mereka adalah yang megang semua sosial media HMAP. Jadi apresiasi juga kalau sosial media HMAP sekarang terlihat bagus itu berkat Medinfo gitu. Oke, ternyata ya ada yang baru ternyata di wajah HMAP. Dan tadi kalau nggak salah baru di kepengurusan yang sekarang ada wakil ketua dan juga Medinfo gitu. Oke, aku mau beralih ke Mas Fafa lagi nih. Oke, siap. Mau nanya dong ke Gimana? Mas Fafa nih. Menurut Mas Fafa sendiri, ada nggak sih mata kuliah di administrasi publik ini yang bermanfaat buat pekerjaan Mas saat ini? Atau mungkin ada nggak sih rekomendasi mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa AP nantinya di semester 5 untuk dipakai di dunia kerja nantinya? Oke, yang pertama dulu nih, matkul yang aku rasa bermanfaat gitu ya. Kalau untuk aku di sektor manajemen publik ini tentu ada sih, salah satunya manajemen inovasi dan pelayanan publik, di mana fokusku kan sekarang ke pelayanan publik ya, melayani masyarakat. Itu kepake banget sih gimana cara kita ngelayanin masyarakat, apalagi ini kan nasabah kita tuh nggak tentu gitu loh orangnya loh, semuanya bisa kesini gitu loh. Jadi arahnya ke sana, sama di apalagi ya MSDM sih, karena MSDM ini kan manajemen sumber daya manusia sektor publik, dimana itu nantinya kayak ngatur organisasi gitu kan, entah dari planning, organizing, itu basicnya sih waktu planning, organizing, actuating, controlling, terus sama dari rekrutmen sampai mutasi kayak gitu aku belajar banget sih, soalnya itu informasi basic yang ya sebagai pegawai harus tahu nggak sih kayak gitu, entah informasi mutasi atau rekrutmen gitu-gitu kan, itu bakal kepake banget sih buat kalian. Nah kalau untuk rekomendasi matkul nih ini aku nggak bisa ngerekomendasiin banget sih, soalnya kan itu tergantung kalian ya fokusnya kemana. Cuman mungkin lebih kesaran dari aku sih, kalau udah semester 5 nih Sobat AP, paling
fokusin aja mau ke kebijakan publik atau ke manajemen publik. Biasanya kalau yang udah semester 5 tapi ambil matkul yang masih campuran gitu tuh udah kelihatan sih itu masih ngikut temen ya. Tapi nggak masalah karena mungkin belum tahu fokusnya mau kemana gitu ya. Cuman kalau dari aku cari tahu passion kalian di mana dan itu paling nanti fokusin aja ke situ kayak gitu. Untuk matkul detailnya ngerekomenin apa sih aku kayak kurang sih. Maksudnya itu tergantung kalian juga gitu loh. Cocoknya di mana kayak gitu sih. Oke, berarti kalau untuk rekomendasi matkul itu tergantung fokus kalian tuh mau di mana gitu. Nah, mau tanya lagi nih. Iya, waktu boleh. interview pekerjaan. Nah, itu ada nggak sih pertanyaan tentang jurusan administrasi publik gitu, Mas? Waduh, tentu ada dong. Bahkan langsung ditembak nih sama HRD-nya. Apa hubungan jurusanmu sama kerjaan yang sekarang? Kayak gitu. Tentu aja ada dong. Kalau administrasi publik ya balik lagi tadi aku. Salah satunya kebijakan sama manajemen. Nah, kalau aku fokus manajemen ya kan sebagai frontliner kayak udah terbiasa melayani masyarakat gitu loh. Dan didukung sama pengalaman-pengalaman aku gitu, entah magang, organisasi atau kepanitiaan kayak gitu. Itu langsung ditembak sih. Bahkan nih, ntar dulu. Bahkan temen aku ini kan cerita nih sesama pencari kerja ya. Ceritanya waktu sesi interview itu bahkan ada yang ditanya skripsinya bahas apa. Itu bener-bener sampai gitu karena ya mungkin korelasi jurusannya itu mau dikuak gitu loh sama HRD-nya. Nah, waktu aku kebetulan langsung ditembak kayak gitu. Apa jurusanmu sama kerjaanmu sekarang? Dan kebetulan nyambung kan di sektor pelayanan publiknya. Jadi masih bisa nih kayak gitu. Mungkin itu pertimbangan HRD-nya kali ya. Itu ya teman-teman mungkin bisa dicatat nih dapat spill-spillan pertanyaan dari Mas Wafan nih. Itu masih basic sih Tapi berguna loh Mas. Insya Allah. Oke, mau tanya lagi nih ke Mbak Ersa. Kan setahu aku nih Mbak Ersa juga ikut di kepengurusan tahun sebelumnya di HMAP. Nah, ada nggak sih Mbak perbedaannya yang kepengurusan sekarang sama kepengurusan dulu? Oke, buat perbedaan kepengurusan sekarang sama kepengurusan sebelumnya itu jelas beda ya karena pengurusan sebelumnya masih ada pandemi COVID dan itu kita semua baik pembelajaran ataupun organisasi pasti mungkin ada yang mandek dan juga ada yang terkendala karena COVID kita jadi nggak bisa bertemu satu sama lain dan di samping itu juga pasti banyak juga program kerja yang akhirnya dilaksanakan secara online. Mungkin buat teman-teman angkatan 2020 dan 2021 itu kan acaranya semuanya online baik itu PKKMB, OSJUR dan sebagainya. Tapi untuk periode kali ini kita sudah mulai bangkit dan kita usahakan semuanya untuk offline dan agar supaya juga teman-teman bisa ketemu dan saling mengenal satu sama lain. Jadi itu mungkin perbedaan yang sangat-sangat terlihat buat periode kali ini. Oke, ternyata gitu ya teman-teman ya, seperti yang kita tahu ya COVID itu menjadikan kita dunia online semuanya gitu. Oke, mau nanya lagi ke Mbak Ersa, gimana cara Mbak Ersa time manajemen antara kuliah sama HMAP dan kesibukan lainnya? Oke, mungkin dari aku pribadi untuk periode tahun ini aku sangat terbantu sama sekretaris aku karena dia itu bikin matriks setiap bulan. Jadi HMAP nih tanggal segini ada apa-apa kayak gitu. Terus habis itu biar nggak tabrakan dengan kuliah aku mainin juga skala prioritas. Dimana kalau misal nih dalam minggu ini HMAP bakal ada acara di hari Sabtu atau Minggu. Sebisa mungkin dari hari Senin sampai Jumat urusan perkuliahan aku semuanya udah selesai. Baik itu mungkin tugas-tugas ataupun baik tugas individu maupun kelompok itu aku harus bagi waktunya antara Senin sampai Jumat. Jadi mungkin bisa disimpulkan itu kalau waktunya aku buat kuliah Senin sampai Jumat dan HMAP itu Sabtu dan Minggu. Kayak gitu sih paling. Oh gitu, jadinya ada skala prioritas gitu. Sibuk emang ketuanya nih. Namanya juga ketua Mas. Iya sih. Oke, balik lagi ke Mas Fafa nih. Oke. Ada nggak sih Mas tips and tricks dari Mas Fafa sendiri untuk mahasiswa administrasi publik saat ini yang mungkin mau ngelamar kerja gitu Mas? Oke, tips and triknya. Maksudnya di interviewnya kah atau di cari kerjaannya kah? Mempersiapkan diri Oh, untuk mempersiapkan diri. ke dunia kerja. Oke,
berdasar pengalamanku sih ya, aku waktu itu sebelum lulus itu udah tanya ke cutting dulu kerjanya di mana aja, terus kerjanya ngapain aja, cara ngelamarnya gimana kayak gitu. Itu kan itu yang basic-basic yang kita harus siapin gitu ya. Maksudnya selain berkas ini itu gitu. Paling itu dulu tanya ke cutting ya, pasti kalian yang angkatan 18 nih terutama ya pasti kenal lah cutting, karena dulu kan kita kuliahnya offline gitu ya. Lebih banyak kenal cutting, mungkin lebih bisa diajak sharing gitu kan, mau kerja di mana, terus ngapain aja kayak gitu. Terus kalau udah nih misal nemu yang cocok satu, siapin lah dokumennya apa aja yang dibutuhin kayak gitu. Itu dipersiapin juga sih, maksudnya jangan nyepelein gitu ya, karena sekarang kan yang penting deadline kekejar, ya udah. Tapi hasilnya kayak apa adanya gitu loh. Harus make sure itulah. Terus habis itu paling udah nih apply ya, sering-sering cek websitenya aja atau di tempat lamarnya aja kayak gitu. Terus itu yang kalau nyari kerjanya sih. Kalau di tahap interviewnya ya udah siapin diri kalian semaksimal mungkin, doa juga gitu. Berdoa, berserah diri juga. Iya. Sama ini sih paling kuasai diri kalian itu kan, pasti ada kelebihan ada kekurangan kan, pasti itu hal basic yang ditanyain kan. Sama matengin skill kalian sih, value apa yang bakal kalian kasih ke tempat kerja itu kayak gitu, kalian tonjolin di situ. Paling itu sih, tapi dalam artian jangan menjilat gitu ya, yang sesuai di diri kalian aja gitu loh. Takutnya ntar waktu ditanya bisanya apa nggak sesuai waktu interview kan PR juga gitu loh. Gitu aja sih paling. Oke, sebenarnya cutting di sini cukup penting ya guys ya. Membangun komunikasi sama cutting itu Tuh, penting. makanya Betul. bonding nih. Siap. Oke, nah kan kakak nih salah satu mahasiswa administrasi publik tentunya ya. Iya. Nah, pandangan kakak terhadap HMJ atau HMAP itu gimana sih kira-kira? Pandangan waktu aku jadi mahasiswa kah atau sekarang yang udah mulai berproses nih HMAP-nya? Ya, waktu masnya masih jadi mahasiswa. Oke, waktu aku masih jadi mahasiswa sih dulu kan namanya HMJ ya, HMJ AN. Ini ngebantu aku baca misal kayak ada info kepanitiaan atau apa, pasti kita dikasih tahu loh. Terus mereka pun bonding ke kita gitu loh, ke setiap angkatan. Jadi mungkin itu bisa ngebantu aku cari relasi juga sih. Terus kalau misal ada kendala waktu kuliah atau apa, pasti kan ya selain dosen gitu, orang terdekat yang kita cari dan kita percaya kan pasti hima itu ya. Apalagi sekarang HMAP udah berkembang banget nih, Mbak Ersa ketuanya. Terima kasih banyak loh Mas Wafa. Ada bidang baru juga gitu kan. Terus ya menurutku sih udah ngebantu mahasiswa banget ya. Cuma tergantung si mahasiswanya nih mau sharing ke HMAP atau tetap mendem-mendem sendiri gitu sih. Sekarang balik lagi ke situnya sih. Oke, jadi di pandangannya Mas Fafa ini HMJAN dulu ya, Iya. itu cukup ini ya membantu hidup jadi mahasiswa gitu. Nah, mengenai HMAP nih, aku mau nanya lagi nih ke Mbak Ersa. Apa sih Mbak motivasinya bisa menjadi ketua HMAP di kepengurusan sekarang ini? Oke. Kenapa sih Sa? Nervous gitu Sa? Apa takut ya Mas? Santai dong, santai Iya, dong. oke. Takut dimarahin ketua yang dulu. Takut salah jawab nanti. Waduh. Oke, buat motivasi aku pribadi sih tentunya ngelihat HMAP yang sebelumnya sama HMAP yang sekarang itu motivasi aku buat jadi ketua, buat lebih jadiin HMAP itu sebagai pusat informasi buat anak-anak administrasi publik dan juga wadah nih buat anak-anak AP. Apa sih sebenarnya yang anak-anak AP butuhkan, dan aku tuh berusaha untuk membentuk HMAP sebagai sebuah wadah yang memang benar-benar mahasiswa AP butuhkan, kayak yang tadi Mas Wafa sebutin di HMJ. Karena dulu itu HMJAN sangat-sangat dibutuhkan sama mahasiswa, dan karena balik lagi kita kemarin terbentrok dengan pandemi, mungkin agak sedikit istirahat dan juga mahasiswa ini bingung kita harus kemana, dan jadi motivasi aku untuk jadi ketua balik dulu untuk memfokuskan HMAP sebagai wadah buat teman-teman mahasiswa administrasi publik kayak gitu sih. Cukup mulia ya motivasinya ya Mas ya. Semoga amanah aja sih. Amin. Nah, kan pasti di kehidupan itu ada suka, ada duka. Nah, gimana nih menjadi ketua HMAP? Ada suka, ada dukanya nggak sih Kak? Dan mungkin ada saran atau masukan ya bagi kepengurusan selanjutnya atau bagi mahasiswa yang mau join nih
jadi ketua HMAP nantinya? Oke, mungkin aku jawab dari sukanya dulu ya. Jadi ketua HMAP. Yang pertama pasti kita juga mengenal banyak dosen dong, ya kan? Anak buah dosen gak tuh? Iya, anak buah dosen nih ketua, ada apa-apa, aduh ketua HMAP mana ya? Butuh ini, butuh itu, mungkin itu. Di samping kita juga dikenal sama dosen, kita juga pasti lebih kenal dong sama teman-teman lainnya, baik itu di administrasi publik sendiri, beda angkatan gitu ya. Misalnya kayak aku kenal Kating, aku kenal Mas Wafa, terus aku kenal angkatan 18, 19 lainnya. Itu juga aku kenal sama teman-teman FISIP lainnya, baik itu dari sosiologi, ilmu komunikasi, politik maupun hubungan internasional itu. Terus dukanya mungkin apa ya? Oh, dukanya karena aku sebagai ketua nih ya. Aku nggak tahu sih, tapi ada aturan kalau ketua tuh nggak mungkin ikut kepanitiaan yang ada di HMAP gitu kan. Padahal aku tuh pengen banget ikut kepanitiaan. Soalnya kepanitiaan di HMAP tuh pasti seru-seru gak sih? Seru Ya kan? banget. Seru banget dong. Ya kan? Aku soalnya periode sebelumnya ikut kepanitiaan ini, itu tuh kayak asik banget. Dan sekarang aku jadi ketua, aku nggak bisa jadi panitia. Jadi mungkin dukanya itu sih. Agak Jadi sedih ya. Iya, sedih. Oke, terus pesan-pesan aku buat mungkin ke pengurusan selanjutnya ya. Pengurusan selanjutnya apa ya? HMAP itu dari kalian dan untuk kalian juga. Jadi kalian jangan memposisikan diri sebagai apa ya istilahnya, HMAP itu yang menekan mahasiswa ini terus kalian harus ini harus itu, enggak. Sebisa mungkin buatlah HMAP ini sebagai teman dari mahasiswa administrasi publik dan juga sebagai sebuah apa ya wadah yang dicari sama teman-teman APEK ketika mereka ada kesulitan atau mungkin baik itu kesulitan akademik maupun non akademik kayak gitu juga. Dan juga HMAP menjadi jendelanya teman-teman administrasi publik untuk melihat dunia luar juga, kayak gitu sih. Diingat ya teman-teman, ya mungkin pesannya juga berlaku buat yang kepengurusan sekarang, Mbak. Iya banget dong teman-teman. Buat kepengurusan sekarang, ayo dong teman-teman, kita lebih sering lagi kumpul-kumpul. Mungkin kemarin kita udah ngelaksanain upgrading ya, tapi aku ngerasa kayak kurang nih, aku pengen ngeliat anak-anak HMAP tiap hari dong, kayak gitu. Oke, nih yang HMAP angkatan sekarang nih bisa loh, itu saran dari Mbak Ersa juga. Oke, ternyata ini udah di penghujung acara ya teman-teman semuanya. Jadi bisa disimpulin tadi HMAP itu berdiri di tahun 2002. Terus juga tiap tahunnya itu ada yang berbeda ya gitu. Di tahun ini kebetulan ada wakil ketua dan Medinfo ya. Jadi ada kurang lebih ada 4 bidang ya saat ini di HMAP. Dan untuk alumni ini ada kesimpulan yaitu kalian kalau misalkan mau milih mata kuliah itu diharuskan untuk tahu dulu fokusnya itu di mana gitu, biar nanti di dunia kerja itu nggak pusing-pusing bingung-bingung lagi gitu. Oke, mau ngingetin buat sobat AP yang mau berkeluh kesah atau mau tahu info terkait jurusan AP, bisa banget melalui Sakomas yang ada di IG @HMAP_Unsur. Dan mengingatkan sobat AP untuk stay tune terus untuk episode podcast Bisik selanjutnya. Saya Kania undur diri, stay tune di episode selanjutnya, bye-bye.